Aceh Pramuka. Maaf Pak, meskipun Bapak buru-buru, Bapak harus mematuhi isyarat petugas di lapangan. Saat ini kami sedang melaksanakan operasi Patuh Rencong 2018. Tadi petugas sudah mengisyaratkan berhenti, Bapak tetap menerobos. Itu adalah pelanggaran. Jelas Pak? Ibu, izinnya apa? Oke, balik lagi di Halo Kamtibmas ya, dan masih untuk membahas topik di sore hari ini, edukasi lalu lintas melalui video parodi dan aplikasi Gemes untuk menurunkan angka kecelakaan di Aceh Besar. Bu Viva, boleh dong komentar sedikit tadi, menceritakan tentang apa, kemudian ya tentang semua parodi tersebut lah. Iya. Jadi tadi kan menceritakan bahwa ada pengendara kalau kita lihat kan dia masih anak di bawah umur, apalagi pakai baju pramuka kan gitu. Ya. Ini sebenarnya latar belakangnya karena kita melihat sekarang sudah marak nih anak-anak masih di bawah umur tapi sudah difasilitasi kendaraan bermotor oleh orang tuanya. Dan dari angka kecelakaan lalu lintas pun banyak anak-anak yang menjadi korban. Jadi masih di bawah umur itu sudah menjadi korban kecelakaan kan. Ini sangat disayangkan sekali, dan ini juga merupakan salah satu program dari Korlantas yang menjadi atensi khusus. Jadi pelanggaran-pelanggaran khususnya bahwa anak-anak yang masih di bawah umur yang mengendarai kendaraan harus kita berikan edukasi ya. Ini maksudnya seperti itu. Jadi mengedukasi kepada masyarakat bahwa anak-anak di bawah umur itu tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Dan tadi memang kalau tanpa awalnya kan memang anak kecil nih kan, kemudian di stop oleh petugas dia kabur. Nah ini pas banget dengan banyak yang kita temui di lapangan kan gitu, tapi kemudian pada saat dibuka oleh petugas ternyata orang tua. Ya, jadi mungkin yang nggak kebayang sebelumnya kan ternyata orang tua gitu kan. Nah, tapi kini di sini ada himbauannya begitu Mbak. Nah itu yang mau nanya dulu nih, yang jadi pemeran pembantu tadi memang masyarakat. Iya, masyarakat sekitar di situ. Mereka juga ikut andil. Iya. Ini dari pihak kepolisiannya yang meminta mereka untuk menjadi peran pembantu atau bagaimana? Iya, memang kita minta minta masyarakat sekitar ya untuk mendukung. Memang pada saat syuting itu banyak sekali yang nonton. Ramai yang nonton ya, dan kebetulan beliau berkenan karena kan maksud dari kegiatan ini kan sangat baik ya untuk mengedukasi, dan akhirnya Bapak itu pun terkenal. Viral juga akhirnya ya pemirsa. Kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita sore hari ini, yang ingin bertanya juga tentang parodi tersebut, atau mungkin yang dari Aceh Besar bisa menelpon untuk bertanya langsung kepada artis dan juga aktor kita ini ya. Oke, Pak Heri, biasanya kalau masyarakat yang terkena razia nih, operasi lalu lintas misalkan, mereka modusnya seperti apa sih untuk menghindari operasi tersebut? Mungkin kalau dalam kegiatan razia setelah mungkin keluar video-video lucu ini, mungkin dalam saya selaku pribadi mengikut razia, banyak masyarakat sekarang meminta foto. Supaya dengan alasan ya kenal sama saya, habis itu lepas itu. Nah, itu modusnya? Modus ngaku-ngaku kenal ya. Karena mungkin sudah sering ditayangkan di di Instagram, di YouTube. Jadi kadang-kadang Pak foto dulu kan. Tapi setelah di depan sana nanti diperiksa sama teman yang lain, rupa tidak ada SIM. Oh, jadi modusnya memang foto dulu dengan Pak Herinya. Sudah jumpa saya kan mungkin saya udah siap foto. Sudah gitu ya, sudah selesai. Padahal belum ya. Padahal di depan masih banyak petugas lagi. Bu Viva, ceritakan tentang perkenalan pertama dari Satlantas Aceh Besar dengan Awin. Awin ini juga salah satu seorang blogger ya, yang sangat aktif di media sosial. Ini seperti apa pertemuan kemudian menjalin kerjasama untuk menciptakan parodi-parodi lucu ini? Memang pertama kali kita kenal Awin, sepertinya Awin memang sudah rekanan ya dengan anggota ini kan. Ya kita silaturahmi, kemudian dari pihak si Awin pun dia welcome ya, orangnya welcome, kemudian memberikan ide-ide atau saran, dan memang kan yang dibutuhkan dari kami kan sebenarnya yang butuhkan memang saran dari masyarakat ya, karena kan yang lebih biasanya yang lagi saat ini apa kan mereka lebih mengikuti. Kalau kita kan biasanya dinas kegiatan rutin kan begitu. Jadi kita saling bertukar pikiran, kemudian ya alhamdulillah welcome mau membantu kita
sampai saat ini sih alhamdulillah Mbak. Nah, dalam semasa syuting parodi ini kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya juga ada tambahan dana yang keluar ya. Ini seperti apa cara menanggapinya? Kalau kami sih Mbak sebenarnya di dalam semua kegiatan kami ini memang sudah terdukung anggarannya ya dari kepolisian. Jadi kita hanya memanfaatkan anggaran yang sudah disiapkan ini untuk berbagai macam inovasi-inovasi. Jadi kita sudah nggak mikir lagi, sudah disiapkan oleh negara. Gitu sudah ya. ada budgetnya Ya, sendiri. sudah ada budget sendiri. Oke, artinya syuting jalan, tugas juga harus Iya, jalan ya. betul, Mbak. Jadi Iya. bukan semata-mata mikirin syuting, lantas pekerjaannya juga terbengkalai, itu tidak. Iya, Oke, ada yang penelpon ya. Sambil kita menunggu penelpon dan juga akan membahas yang lainnya, kita saksikan dulu beberapa foto yang bisa ditampilkan. Silakan. Aplikasi Segemas ya. Baik. Oh, ada level-levelnya juga ya. Ya, Ada ini, berapa level ya, Bu? Menu nih, menu-menu yang ada di Si Gemes kan. Ya, memang ini aplikasi ini kan baru kita buat, jadi memang belum sempurna ya. Iya, Tapi betul. masih bisa di-upgrade kembali. Ini adalah salah satu inovasi kami juga, salah satu cara yang kita lakukan untuk mengurangi angka kecelakaan di Aceh Besar ini. Dan aplikasi Si Gemes ini bisa di-download di Play Store, di handphone Android, dan di dalam aplikasi Si Gemes ini dia tidak hanya games, tapi ada informasi juga. Di situ ada menu pilihan undang-undang ya. Jadi ada misalnya tidak menggunakan helm, dia dendanya berapa. Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan juga terkait tata tertib lalu lintas. Jadi cukup lengkap lah untuk menunya. Kemudian selain menu edukasi juga ada menu games nih, games. Nah, di games itu dia ada seperti ujian SIM lah, ada ujian teorinya juga kan. Jadi ada mobil, ada petugas polisinya gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti dia melewati itu, nanti ada muncul nih pertanyaan kan. Muncul pertanyaan terkait dengan aturan dalam lalu lintas. Nah, kemudian kalau misalnya dia betul, dia akan lanjut perjalanannya. Kalau salah silahkan diulang gitu. Jadi ya sambil hiburan lah istilahnya kan. Hiburan tapi juga ada sambil syarat hiburan. edukasinya juga ya, Bu Viva ya. Baik, ada penelpon ya di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Bikin parodi lucu, Satlantas Aceh Besar ini mendapatkan penghargaan Kapolri di tahun 2017 ya, Bu Viva. Ini gimana tanggapan Anda, Bu? Iya, memang sebenarnya awal dari video parodi ini memang dari Satlantas Aceh Besar pertama kalinya. Dan alhamdulillah mungkin pada saat itu pimpinan mengapresiasi, makanya sekarang sudah dari Polres jajaran kan sudah banyak yang mulai berkreasi juga, memberikan istilahnya lebih terbuka lagi kan, memberikan ide-ide dengan hal-hal yang lucu. Dan ini ya, alhamdulillah kita diapresiasi. Dulunya sih nggak ini ya Mbak ya, cuman nggak nyangka aja, maksudnya hanya untuk memberikan edukasi, tapi alhamdulillah direspon baik oleh pimpinan. Ya kita harus semakin, sekarang kita bersaing nih dengan Polres-Polres jajaran yang lain kan, harus semakin kreatif lagi gitu Mbak. Artinya memang kalau di Aceh sendiri ini baru Aceh Besar yang pertama kali ya Pak Iya, Heri, yang Pak Heri ya. pertama ya. Kemudian ini juga sudah disamaratakan semua jajaran. Iya, senasional nih, sudah Senasional. jadi istilahnya kayak program nasional gitu. Jadi nggak cuma di Aceh aja, di luar daerah pun sudah banyak yang mulai mengkreasikan video-video parodi. Wow, keren sekali Aceh Besar ya. Nah, dalam video-video tersebut ini memperlihatkan sisi humanis polisi saat berhadapan dengan pelanggaran lalu lintas, dan ini juga bertujuan untuk mengubah citra polisi yang sebelumnya ini keras, Iya. tadi arogan. Iya. Nah, ternyata polisi juga bisa lucu. lucu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini tidak bisa kita melihat juga dari masyarakat nih Bu Viva atau juga Pak Heri, bagaimana respon dari masyarakat melihat ini peningkatan luar biasa sekali untuk di Aceh Besar. Seperti apa Pak Heri dulu nih? Respon masyarakatnya Pak, kemudian berbicara juga tentang keluarga nih. Mungkin respon masyarakat mungkin dulu polisi yang dulu dengan sekarang kan jauh sudah berbeda. Kalau dulu mungkin ya, saya pribadi ketika saya masuk ke kampung aja mungkin masyarakat sudah banyak yang lari kan. Nah, jadi mungkin setelah saya mungkin sudah ya masuk ke
Instagram, YouTube, mungkin banyak sekarang masyarakat yang menghampiri saya gitu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Terus yang untuk ya, mungkin ke keluarga, mungkin yang pertama keluarga mungkin belum menerima, mungkin Awalnya ya. awalnya nggak menerima, maksudnya apalagi anak mungkin dilihat orang tuanya kan sering, mungkin dia pergi ke sekolah saya yang ngantar, terus dilihat oh itu bapak Via ya katanya, nah, lucu ya dibilang, dia mau juga kayak anak kecil gitu. Nah, jadi ya, pulang dia mungkin dia sampaikan ke ibunya di rumah, ya ibunya mungkin ya namanya orang tua Ngambek ya? ngambek ya. Jadi Berapa hari nih ngambeknya nih Pak? mungkin hanya 3 hari. Itu nggak dikunci rumah. Kalau dikunci rumah tinggal tidur di kantor ya Pak ya. Nah memang banyak sekali tantangan yang dilalui seperti tadi Pak Heri ini beradu argumen dengan istri misalkan, istri juga dan anak ini awalnya kurang setuju nih Pak. Kenapa sosok polisi yang harusnya disegani, yang gagah tiba-tiba harus pakai sayap peri ya Pak ya, kemudian mendapat predikat pipi peri. Nah sekarang dengan apa yang sudah Anda capai saat ini Pak Heri, ini apakah juga sudah mengubah paradigma dari keluarga Anda Pak? Ya, mungkin terutama kepada anak dengan istri, ya mereka salut ke saya mungkin ketika saya ajak jalan-jalan ke Sujuya. Di situ mungkin masyarakat, walaupun saya udah menggunakan baju preman, disitulah mereka minta foto. Nah, jadi di situ mungkin ada kebanggaan, satu kebanggaan. Oh, rupanya bapak saya sudah terkenal. Ya. Sudah jadi artis Iya. gitu. Ada rencana mungkin mau mengubah profesi? Oh, Tetap mencintai seragam Anda dan Ya. juga tempat Anda bekerja ya Pak ya. Baik, dan sama mungkin pertanyaan saya seperti tadi Pak Heri, apresiasi dari masyarakat dan juga tantangannya seperti apa Bu Viva? Sebelumnya saya boleh cerita sedikit Boleh, ya Mbak ya. Jadi boleh ya saya ceritain ya. Jadi pada saat saya baru masuk nih kan, Pak Heri ini memang ada cerita lah kan istilahnya. Cerita dia mau pensiun jadi artis nih. Jadi ceritanya awalnya begitu, beliau mau pensiun mungkin dengan akhirnya kan cerita bahwa kondisi keluarganya, istrinya sebenarnya ada komplain nih Bu gitu kan, mungkin teman-temannya begini, terus anaknya juga pernah kan, akhirnya cerita. Nah, dan pas sekali saat itu ada event dari Mabes Polri, ada Police Movie Festival. Nah, dan dari situ saya kepikiran, dan tema yang diangkat di Police Movie Festival itu adalah humanisme. Nah, temanya itu. Dan saya rasa, kayak ini pas banget gitu kan. Cerita ini sangat cocok sekali. Maksudnya kita ingin menggambarkan bahwa sebenarnya edukasi-edukasi yang lucu itu tujuannya bagus loh. Kemudian sebenarnya kita nggak hanya melucu-lucu saja, tapi di balik itu ada pengorbanan dari seorang si aktor ini gitu kan. Dia tuh ada efek juga pengorbanan di keluarganya kan gitu. Nah itu sebenarnya insting saya pertama dulu kan, dan alhamdulillah awalnya Pak Heri menolak kan, waduh Bu nanti gimana, ternyata setelah produksi dan alhamdulillah kita bisa meraih juara 2 tingkat nasional. Betul di sekali. film itu ya. Jadi di tahun 2018 Satlantas Iya. Aceh Besar juara 2 nasional Iya. di Police Movie Festival Iya, di betul Jakarta. Nah ini penghargaannya dalam bentuk apa nih Bu? Kita diberikan piala, kemudian ada sertifikat juga, kemudian ada uang pembinaan 25 juta. Wow, luar biasa sekali. Nah tadi kan film ini tadi sudah sedikitnya sudah Ibu Viva jelaskan. Oke, ini penghargaannya ya Bu Viva ya? Iya, betul sekali. Di Waktu itu Jakarta. kita diundang di Jakarta. Bulan berapa kalau boleh tahu Bu? Bulan Agustus nggak salah ya, kalau Juli, Agustus ya. Nah, semuanya memang temanya dalam humanis ya Bu? Iya, ya? tema yang diangkat saat itu adalah humanisme. Oke, Iya. baik. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa polisi lalu lintas ini humanisnya ya sifat apa ya istilahnya, walaupun kita polisi kita juga ada masalah loh. Cuman masalah itu tidak mengesampingkan tugas demi tugas gitu kan, demi melayani masyarakat, memberikan edukasi, ada pengorbanan juga di balik itu semua gitu. Baik. Nah, untuk film Persepsinya Iya. sendiri ini kan latar belakangnya adalah kisah nyata. Iya, betul. Dari Kisahnya Pak Heri. Pak Heri nanti cerita ya Pak ya. Saya ke Bu Viva dulu masalah tadi film Persepsi ini yang berdurasi
7 menit, ya. 7 menit. Ini berarti film pendek ya Ibu Iya, ya? film pendek. Kemudian masyarakat juga bisa menikmati di mana nih? Di YouTube kah atau bagaimana? Iya, waktu itu juga ditampilkan di YouTube ada, di Instagram ada, dan banyak yang merepost ya. Jadinya banyak yang tahu, dan saat itu saat malam grand final kan kita diundang di Jakarta, kita pun juga mohon doa untuk semuanya. Dan alhamdulillah banyak yang mendoakan ya bisa jadi juara. Juara kedua itu sangat ini ya, dari kurang lebih 400 peserta. Jadi ya sangat inilah di luar bayangan. Betul-betul. Nah, tahu nggak mungkin dari segi penilaian seperti apa film Persepsi ini bisa menjuari juara kedua? Iya, saat itu jurinya ada yang dari artis juga, kemudian Jericho? kemudian ada sutradara terkenal juga, dari pihak kepolisiannya juga ada. Jadi dilihatnya memang ke sisi humanismenya gitu kan, karena humanisnya polisi itu kita tidak hanya menampilkan polisi yang penolong, juga tidak. Di situ ada sisi kelemahan yang memang manusia sekali, humanis sekali lah istilahnya kan begitu. Nah, dari kultur Aceh kita yang sangat kental sekali dengan istimewanya, kemudian juga dari bahasa, dari masyarakatnya juga, ini juga ditonjolkan dalam film Persepsi ini, Bu? Di film itu lebih ke ini ya, kisah nyata ya Kisah Mbak nyata ya. dari Iya, Pak betul, Heri. kisah nyatanya. Langsung kita Ya, tanyakan boleh ke pemeran utamanya. Oke, Pak Heri, nanti kita balik lagi untuk menceritakan. Saya pengen dengar banyak nih tentang film Persepsi ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Kamtipmas ya.